Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis dan di tempat yang paling dicintainya, di majlis yang paling dicintai oleh Allah. Majlis yang paling dicintai adalah majlis ilmu, majlis zikir, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Mudah-mudahan ya ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita ini, berusaha untuk datang ke majelis ilmu, menimba ilmu, duduk, memahami apa yang disampaikan, dan kita memohon kepada Allah agar mengikhlaskan niat-niat kita, karena inti dari pahala yang bisa kita raih, pahala yang besar di sisi Allah adalah niat. Jangan kita hanya fokus melihat ibadah itu besar atau kecil, tapi harus yang lebih kita perhatikan adalah niat kita. Karena ibadah yang besar kalau niat kurang ikhlas maka pahalanya sedikit. Mending yang amalannya kecil, mending yang amalannya kecil tapi niatnya lurus. Ingat niat menuntut ilmu apa ya ikhwan kemarin? Agar niat kita dalam menuntut ilmu bisa lurus, yang pertama yang pertama apa? Mengangkat kebodohan dari diri kita. Ini tidak bisa apa? Hilang dari niat kita. Ketika menuntut ilmu, kita merasa diri ini kita jahil, sehingga kita terpacu, termotivasi untuk mengangkat kebodohan kita, menghilangkan kebodohan kita, dan kita sadar bahwasanya kebodohan ini adalah penyakit. Sebagaimana kita semangat mengobati penyakit fisik kita, ya kan? Tidak bisa sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit minum obat, sensitif, ya, sangat protek dia. Namun dalam perkara jahil dia tidak bisa mengobati dirinya. Nah ini termasuk penyebabnya apa ya? Karena dia tidak tahu buruknya kejahilan. Jahilan itu adalah perkara penyakit ya ikhwan. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, al-jahlu da'un qatilun. Kejahilan itu, kebodohan itu, maksudnya bodoh dalam perkara agama, adalah da'un qatilun. Da'un qatilun adalah penyakit yang qatil, yang bisa membunuh, yaitu yang berbahaya. Wa shifa'uhu amron. Obat dari kejahilan itu ada dua perkara. Jadi kalau kita sadar bahwasanya jahil ini adalah penyakit, harus kita obati. Ya kan? Harus kita obati. Maka ketahuilah bahwasanya obat dari jahil ini ada dua. Wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan. Al-alimu al-kitabu was sunnah wal alimu rabbani. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis, yang kedua adalah seorang alim atau orang yang atau guru. Jadi dua obatnya itu.
Yang pertama Al-Quran, yaitu ilmu. Yang kedua yang mengajar ilmu. Sama seperti dokter kan, dia punya obat dan ada dokter. Kalau cuma punya obat tidak ada DP dokter, bakal resep sendiri, apa yang terjadi? Ima penyakitnya tidak sembuh-sembuh, atau bertambah, atau sampai mati. Jadi butuh kepada guru yang menguasai ilmu tersebut untuk mengarahkan kita, membimbing kita sehingga memahami dengan benar obat tersebut supaya tepat pakai. Jadi harus ada ahlinya. Itu obat dari penyakit. Jahil obatnya ilmu dan ahli ilmu. Jangan terpedaya dengan obat ilmu. Obat jahil adalah sekedar ilmu. Tidak, antum harus tahu bagaimana cara mengambil ilmu itu, ya kan? Tahu dari siapa? Dari ahli ilmu yang ahli, supaya dia kasih resep bagaimana cara belajar yang benar, apa yang perlu dipelajari, mana yang tidak perlu dipelajari, mana yang harus didahulukan, mana yang diakhirkan. Kalau tidak pakai guru, belajar seenaknya, tidak teratur. Ada buku baca, ada buku baca. Yang penting ilmu. Ini salah metode belajar seperti ini. Ini sama seperti orang tahu obat apa itu, sakit kepala satu semua. Tidak tahu DP berat badan berapa, kan ada kadarnya. Untuk berat badan tertentu resepnya, takaran obatnya berbeda. Di kedokteran seperti itu, di agama juga seperti itu. Bertahap, ada tahapan. Taib ya ikhwan. Jadi yang pertama, niat mengangkat kejahilan dari diri sendiri. Setelah dia sadar itu penyakit, dia berusaha menghilangkan. Kemudian yang kedua, mengajarkan sama orang lain. Iya, diajarkan, mengangkat kejahilan dari orang lain. Ini kan jahil, ini kan penyakit. Iya kan? Ya niatkan, orang jahil itu kan penyakit. Namanya orang berpenyakit, kasih obat. Antum setelah belajar jadi ahli, antum kasih obat semua orang. Bukan so tahu penyakit, orang jahil, orang awam tidak tahu ilmu, orang penyakit, terus antum kasih tambah sakit. Tidak boleh. Obati, ya kan? Kemudian yang ketiga apa ya ikhwan, niatnya ini harus hadir ya ikhwan. Setiap antum mau menuntut ilmu, mau belajar, ada di sini saya jahil, ini tidak tahu. Saya harus hilangkan jahil saya ini dengan belajar. Kemudian saya niatkan kalau saya punya ilmu, saya sampaikan ke orang lain yang jahil-jahil. Kemudian yang ketiga apa? Niat menjaga syariat, menjaga agama. Agama ini tidak terjaga ya ikhwan tanpa adanya orang alim dengan penuntut ilmu. Tidak terjaga tanpa dikaji, dipelajari terus. Tidak bisa dibayangkan ada masa yang kosong dari orang alim, kosong dari penuntut ilmu, gelap, hancur, itu rusak. Alhamdulillah tidak akan terjadi, tetap ada. Allah akan munculkan para penuntut ilmu, orang-orang alim, walaupun sedikit jumlah mereka. Yang ketiga, yang keempat, diamalkan. Niatkan, insyaallah setelah saya pelajari ilmu ini saya amalkan. Jangan cuma sekedar tahu. Seperti menimpa sebagian para orang-orang yang senang kajian. Artinya sebagian kerjaannya apa? Bagaimana saya ini bisa tahu, yang saya tidak tahu jadi tahu. Cuma itu saja, mengumpulkan maklumat, memperbanyak maklumat. Nah, ini tidak baik. Jadi niat harus diamalkan. Ilmu yang kita pelajari kita amalkan. Baik.
empat perkara ini kalau terkumpul pada diri seseorang, niatnya ini untuk menuntut ilmu, ya kan, lurus niatnya. Terbungkus semua itu, dia lakukan semua itu untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, untuk menyenangkan Allah, untuk membuat Allah itu senang. Atau dengan bahasa kita membuat ridho, supaya Allah itu senang. Karena Allah itu senang dengan amalan soleh. Allah itu tidak senang, Allah itu murka dengan amalan yang buruk, dengan maksiat. Tidak suka dengan orang yang membiarkan dirinya dalam kejahilan, sebagaimana yang Nabi Musa alaihissalam berlindung dari kejahilan ini. A'udzu billahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa. A'udzu billahi an akuna minal jahilin di dalam Al-Qur'an. Ketika melihat kaumnya yang sudah terlampau bermaksiat, keras kepala, dikasih nasihat ya Allah dengan baru minta ingin menyembah berhala. Nah, heran ini Nabi Musa alaihissalam. Kata beliau, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah menjadi tergolong orang-orang yang jahil. Jadi Nabi Musa berlindung dari kejahilan. Jadi orang yang membiarkan dirinya dalam kejahilan, tidak mau belajar, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Tidak boleh, harus belajar kita. Berarti orang yang mengupayakan dirinya belajar, bagaimana dia tahu ini kebaikan dan keburukan dengan belajar. Ini dicintai oleh Allah, senang Allah kepada orang seperti ini. Nah, hadirkan dalam hati kita belajar ini supaya membuat Allah senang. Ya. Nabi Musa alaihissalam harus terlebih hati ini kasih bakara, gerakkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sama seperti antum menyikapi orang, bagaimana orang ini supaya tidak marah sama saya, bagaimana supaya senang sama saya. Kenapa kepada Allah kita tidak perlakukan seperti itu? Harus lebih kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit apa? Tursin. Namun karena semangatnya Nabi Musa, beliau datang dengan cepat, datang bersegera, datang sebelum waktunya. Datang dia. Kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma ajjalaka an qaumika ya Musa." Apa wahai Musa yang membuat engkau bersegera datang? Sementara kaummu masih berlambat-lambat, engkau sudah datang duluan ke sini. Padahal ini belum masuk waktunya. Dia sudah duluan. Membuat tunggu supaya begitu sampai persiapan. Nabi Musa yang duluan. Apa kata Nabi Musa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera datang ya Allah, litarda, agar engkau ridho. Nah ini. Nah begitu juga kita katakan kita sebelum azan ya persiapan. Nanti kalau azan baru datang masih agak baik sedikit. Yang lebih baik, lebih bagus belum azan sudah datang duluan. Nabi Musa belum waktunya dia sudah datang duluan. Kata Allah, "Wa ma ajjalaka an qaumika ya Musa." Apa yang buat engkau lebih datang duluan wahai Musa sementara kau masih berlambat-lambat? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera ya Allah ingin meraih ridha-Mu agar engkau ridha kepadaku. Nabi siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Kesepakatan terang beramal, salat, membaca Al-Quran, zikir, belajar, kasih bagara ya Allah. Aku belajar ya Allah, ingin membuat engkau senang ya Allah. Kasih bagara hati. Allah suka. Allah suka. Ya Allah, saya ini sholat ya Allah, ingin menyenangkan engkau ya Allah. Begitu. Nabi Musa alaihissalam. Baik ya ikhwan, sampai di mana kita kemarin?
Ada yang masih ingat atau so lupa semua ini? Hah? So mawakit itu sholat, so mawakit, masya Allah. Di murajaah ya ikhwan pelajaran. Tujuannya yaitu supaya kita jadi umat berkualitas. Umat yang berkualitas adalah umat yang peduli dengan ilmu. Peduli dengan ilmu ya peduli dengan murajaah, menguatkan ilmu. Sampai di mana? Baik, mawaqitus shalah. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu mawaqitis sholati. Bab pembahasan tentang waktu-waktu salat. Taib, ini pembahasan yang termasuk pembahasan penting di dalam salat, yaitu tentang waktu-waktu salat, mengenal waktu salat. Karena salat itu punya batasan waktu, kapan awal dan kapan akhir. Maka para ulama menyendirikan pembahasan ini agar kita orang-orang yang jahil bisa tahu, ya kan? Nah, mempelajari apa yang mereka tulis sehingga paham cara beribadah kepada Allah seperti apa. Rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua para ulama kita. Babu mawaqitis shalah, bab pembahasan tentang waktu-waktu salat. Ma awqatus sholati. Ini diperhatikan supaya kita perhatikan ini waktu-waktu salat ini. Termasuk syarat yang apa? Termasuk syarat yang utama yang ditekankan adalah waktu sholat. Waktu sholat. Jadi Allah sangat perhatian dengan waktu sholat ini. Makanya dikata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah ditetapkan waktu. Makanya yang utama adalah sholat di awal waktu. Sama seperti jihad fisabilillah. Setelah jihad fisabilillah keutamaan. Ma awqatus shalah. Jadi jangan kita lambat ya. Antum dalam keadaan apapun salat di awal waktu supaya Allah lebih ridha kepada kita. Begitu juga perempuan. Kecuali memang uzur. Jangan mentang-mentang perempuan tidak salat berjamaah terus diundur-undur sampai mau dekat maghrib sholat. Ini termasuk kesalahan. Kalau bisa sholat di awal waktu itu lebih utama, Allah lebih menyukainya. Ma awqatus sholati, apa saja waktu-waktu sholat. Al jawabu, jawabannya, jadi pertanyaan yang al-hadi wal khumsun. Pertanyaan yang ke-51. Waktu zuhri min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu siwa dhilli zawali. Waktu zuhur dimulai dari zuhur ya ikhwan. Di mazhab Hambali waktu yang pertama untuk sholat adalah waktu zuhur. Karena ini Nabi Muhammad malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Awal kali yang beliau ajarkan apa? Waktu zuhur. Prakteknya juga dari zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, baru subuh. Waktu zuhri min zawali syams. Kapan waktunya? Dimulai dari zawali syams, tergelincirnya matahari. Ila ayyasira dhillu kulli syai'in, sampai ayyasira dhillu, menjadi dhillu, bayangan, kulli syai'in, segala sesuatu, mithlahu, seperti dia, siwa dhilli zawali, selain bayangan zawal.
Jadi tergelincir matahari ke arah mana? Arah barat. Kan terbit timur, naik, bayangan sesuatu itu kan memendek toh. Terbit terus naik. Nah, sampai di atas kita lurus, maka hilang bayangannya. Bayangannya hilang. Setelah dia tergelincir, serong ke arah barat, nah itu sudah ada bayangan. Kalau sudah ada bayangan kelihatan, sudah ada bayangan, itu namanya dhilluz zawal. Dhillu kulli syai' namanya. Itu namanya bayangan apa? Zawal. Di situ berarti sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai mithlahu, bayangan itu sama seperti sesuatu tadi, panjangnya sama. Kalau bayangan itu benda itu 1 meter, berarti bayangannya 1 meter. Kalau bayangan sudah 1 meter, berarti waktu zuhur sudah selesai. Paham ini? Waktu zuhur sudah selesai. Panjangnya misalnya berapa senti, segini sama panjangnya, nah, berarti waktu zuhur sudah selesai. Siwa dhilliz zawal, kecuali bayangan zawal. Maksudnya beliau ini, kadang matahari itu kan tidak tepat di atas kita kan, kadang dia serong ke utara atau selatan sedikit, sehingga walaupun sudah di atas dia tetap masih ada apa? Bayangan menjolor gitu. Masih bayangannya, kalau dia pas, ya kan, pas di atas kita, tidak ada bayangan kalau sudah di atas kan. Tapi ada kondisi yang seperti di Indonesia ini kadang susah ya. Biasa arah selatan atau arah utara. Nah itu walaupun sudah di atas tetap ada bayangan, tidak bisa hilang. Nah itu namanya bayangan zawal. Jadi kalau bayangan zawal ini, tatkala dia di atas tetap ada bayangan, itu sekitar, kalau misalnya sekitar 2 cm misalnya, berarti kalau sesuatu itu panjangnya 1 meter, berarti nanti dapat 1 meter 2 cm baru masuk waktu zuhur. Itu siwa dhilliz zawal, itu maksud beliau ini. Tapi ada musim tertentu dia pas di atas. Paham di sini ikhwan? Iya paham ya? Cuma di Indonesia agak susah kita ya. Jadi kita merujuk kemana? Jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah, departemen, Kementerian Agama. Kemudian thumma yalihi, apa yalihi maksudnya? Yalihi artinya berikutnya, waktu yang berikutnya. Thumma yalihil waqtul mukhtaru lil asri hatta yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi siwa dhilliz zawali. Thumma yalihil waqtul mukhtar, kemudian beranjak berikutnya setelah waktu zuhur tadi selesai, al waqtul mukhtar, masuk waktu yang mukhtar lil asr, untuk asar. Kemudian masuk waktu asar. Artinya tidak ada selang antara waktu zuhur dengan waktu asar. Setelah selesai waktu zuhur berarti sudah masuk waktu asar. Jadi kalau bayangan sesuatu sudah seperti dia, selesai zuhur berarti sudah masuk waktu asar itu. Pahamin ikhwan? Al-mukhtar nanti sebentar saya jelaskan apa waktu yang mukhtar. Hatta yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi, sampai kapan waktu asar ini berakhir?
hatta yasiru dhillu kulli syai'in mithlaihi, sampai bayangan sesuatu itu yasiru menjadi dhillu kulli syai'in, bayangan sesuatu itu menjadi mithlaihi, 2 kali lipat dari dia. Mithlaihi, 2 kali lipat dari dia. Siwa dhilliz zawal, selain bayangan zawal. Lihat, selain bayangan zawal. Yang dimaksud bayangan zawal yang tadi itu, ada kondisi yang matahari tidak, walaupun dia sudah tepat di atas kita, tetap ada bayangan yang menjolor. Misalnya berapa senti, berarti harus dimasukkan dia itu. Kalau tidak dimasukkan maka belum masuk waktu zuhur itu. Nah begitu juga waktu asar ini harus dimasukkan waktu yang bayangan yang keluar tadi itu, yang sedikit, yang menjolor tadi itu, walaupun sudah di atas. Contoh di kondisi yang matahari biar di atas kita, dia ke ke arah ke selatan atau ke utara, itu cahaya bayangan tetap ada sedikit, misalnya 2 cm. Berarti kalau perhitungan untuk asar, bayangan asar berarti 2 kali lipat ditambah bayangan zawal itu maksudnya. Kalau misalnya bayangan sesuatu itu 1 meter misalnya, itu zawalnya itu, bayangan zawal 2 cm. Berarti kalau sudah selesai waktu asar berarti 2 meter 2 cm begitu. Paham ya? Jadi waktu asar itu mulai dari selesainya waktu zuhur sampai bayangan 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat berarti contoh 1 meter tadi bayangan menjadi 2 meter. Kalau ada zawal 2 cm berarti tambah 2 cm. Begitu. Paham ikhwan ya? Kemudian di sini beliau menyinggung al-mukhtar, thumma yalihi al-waqtul mukhtar. Kemudian setelah waktu zuhur ini ada waktu yang mukhtar untuk asar. Tentang waktu ini ya ikhwan, waktu dalam sholat ada waktu mukhtar dan ada waktu darurah. Ada waktu mukhtar, ada yang waktu darurah. Waktu mukhtar ini waktu yang dibolehkan untuk sholat. Waktu darurah waktu yang tidak dibolehkan kecuali hanya untuk orang-orang yang punya uzur. Selain punya uzur tidak boleh waktu darurah. Kalau waktu mukhtar yang dibolehkan artinya di awal waktu, di tengah waktu, sampai di akhir waktu mukhtar boleh. Di sholat apa saja yang ada waktu mukhtar dan darurah ini hanya 2. Waktu asar dan waktu isya. Waktu asar dan isya. Selain itu tidak ada waktu mukhtar dan darurahnya. Waktu asar, waktu mukhtarnya adalah mulai dari masuk waktu tadi itu. Jadi mulai dari bayangan sesuatu itu sudah sama, ya kan? Nah, kalau 1 meter berarti bayangannya sudah 1 meter. Itu kan waktu zuhur sudah keluar, sudah selesai kan? Masuk waktu asar. Sudah waktu mukhtarnya sudah masuk untuk asar itu. Sampai kapan waktu mukhtar? Sampai bayangan 2 kali lipat. Berarti waktu mukhtar asar, kalau dia 1 meter benda tersebut berarti jadi 2 meter. Mukhtar itu. Artinya lewat dari itu waktu darurah, haram untuknya. Bagi orang yang tidak ada uzur tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Jadi contoh kalau kita hitung jam ya, waktu zuhur dari jam 12 contoh ya, asar misalnya jam 3 ya kan?
Asar jam 3, berarti jam 4 itu. Sekitar jam 4 lewat. Itu bayangan sudah 2 kali lipat itu. Nah, berarti di jam 4 ini dari jam 3 sampai bukan jam 4, jam 4 lewat, dekat-dekat jam 5. Dari jam 3 sampai jam 4 lewat atau jam 5 itu waktu mukhtar untuk asar. Paham ini? Artinya orang yang sholat di situ ya tidak berdosa dia. Waktu dibolehkan. Taruhlah waktu jam 5 itu bayangan sudah 2 kali lipat. Berarti lewat dari jam 5 waktu darurah sampai terbenam matahari. Paham ini ikhwan? Nah, waktu darurah ini orang kalau sengaja mengakhirkan di waktu itu haram, dapat dosa dia. Kecuali orang ada uzur, tertidur, uzur, suci dari haid, uzur, suci haidnya misalnya nanti jam 5, misalnya jam 6, setengah 6. Nah, darurat, tidak dosa. Tapi tidak ada uzur, sengaja nanti sholat asar nanti setengah 6. Ini seperti orang munafik, ya boleh. Paham ini? Jadi itu waktu mukhtar dan waktu darurah untuk sholat asar. Kemudian waktu mukhtar dan darurah untuk sholat isya. Untuk sholat isya, waktu mukhtarnya adalah dimulai dari hilangnya cahaya mega. Cahaya mega itu berarti cahaya mega, antum tahu setelah tenggelam matahari, setelah terbenam muncul cahaya mega itu merah sekali itu. Itu akan berkurang. Berarti itu masih waktu, selama masih ada cahaya mega berarti masih waktu apa? Maghrib. Kalau sudah hilang cahaya mega berarti sudah masuk waktu isya. Kalau hilang cahaya mega, cahaya yang merah-merah itu berarti sudah masuk waktu isya. Sudah hilang sempurna, masuk waktu isya. Masuk waktu isya ini sampai kapan? Baik, ini saya kasih gambaran supaya kita baca sudah paham. Masuk waktu isya di sini kata beliau sampai 1/3 malam yang pertama. Sampai 1/3 malam yang pertama, sekitar jam, malam dibagi 3 berarti. Coba antum bagi 3 malam. Malam berapa jam? Ada perbedaan ulama itu. Ada yang menghitung fajar, terbit fajar, ada yang sampai terbit matahari. Terlepas dari perbedaan pendapat, coba antum hitung. Mulai dari terbit fajar berarti. Akhirnya terbit fajar. Malam mulai dari jam 6 sampai jam 4 terbit fajar ya. Nah, coba. Berapa jam itu? 10 jam. 10 dibagi 3. 3,5. Nah, itu. Nah, jadi waktu isya dari jam 6, 7, 8, 9, sekitar jam 9 ya ikhwan, waktu mukhtar untuk isya. Lewat dari jam 9 sampai waktu subuh itu waktu darurah. Haram itu, kalau tidak ada uzur tidak boleh diundur sampai ke situ. Jadi cuma jam 9 dia di mazhab Hambali. Paham ya? Jadi waktu isya maka kalau kita dengar mengakhirkan waktu isya lebih bagus loh, afdal. Maksudnya itu jangan sampai lewat waktu mukhtar. Mengakhirkan isya diakhirkan sampai nanti semua dekat subuh, dapat dosa ente. Sewaktu darurat itu, waktu darurat. Yang dimaksud diakhirkan sampai waktu mukhtar. Akhir-akhir waktu mukhtar yaitu jam 9. Jangan sampai lewat dari situ.
Karena lewat dari situ itu waktu darurah, itu waktu orang-orang ada uzur itu. Orang yang tertidur, orang yang suci dari haid, orang yang baru balik di jam itu, orang yang baru masuk Islam, banyak uzur. Baik, ini berlaku salat di awal waktu, keutamaannya berlaku bagi semua orang, kondisi baik laki-laki maupun perempuan, baik mukim maupun safar, baik sehat maupun sakit. Jangan mentang-mentang safar seenaknya sholat. Jangan, tetap antum utama sholat di awal waktu. Kecuali antum ingin jamak, ya boleh. Tapi kalau sengaja akhir-akhirkan waktu tidak boleh. Begitu juga orang sakit, jangan mentang sakit saya. Jam 4 nanti setengah 6 baru jam sholat asar saya, tidak boleh. Kecuali ya antum mau jamak atau memang ada uzur susah antum sholat pada tepat waktu ya, di awal waktu ya. Ini tiada uzur, tidak berat, cuma sengaja mengulur-ulur waktu tidak boleh ya. Baik. Paham ya waktu darurah dan waktu mukhtar. Sekarang kita baca perkataan muallif supaya lebih nyambung dengan pembicaraan kita yang saya sampaikan tadi. Tsumma huwa waktu daruratin yahrumu ta'khirus salati ilaihi ila ghurubis syamsi. Tsumma huwa, kemudian dia waktu daruratin, masuk waktu darurah. Yahrumu ta'khirus salati ilaihi, diharamkan mengakhirkan salat pada waktu darurah itu. Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Jadi kalau sudah bayangan sesuatu sudah 2 kali lipat, berarti waktu ikhtiar, waktu mukhtar untuk sholat asar selesai sudah. Waktu mukhtarnya kan tadi bayangan sesuatu sama dengan dia, itu waktu mukhtar untuk asar. Sampai 2 kali lipat bayangan itu. Kalau sudah 2 kali lipat, sudah waktu mukhtar selesai. Sampai kapan waktu mukhtar ini sudah selesai? Setelah selesai waktu mukhtar, masuk waktu darurah. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Ilaihi ila ghurubis syams, sampai tenggelam matahari. Biasa waktu mukhtar selesai, biasanya di waktu darurah ini sudah merah sekali ya. Cahaya itu udah mendekati maghrib, udah merah itu. Haram sudah sholat situ sengaja, artinya sengaja diundur sampai ke situ, tidak boleh. Baik, itu namanya waktu darurah. Alhamdulillah. Baik, ikhwan. Wa waktul maghrib, kemudian kita masuk waktu maghrib. Waktu asar alhamdulillah selesai, waktu maghrib. Min ghurubi syamsi ila ayyagiba asyafaqul ahmaru. Waktu maghrib adalah min ghurubi syams, dari terbenamnya matahari. Sempurna ya. Kalau masih ada bulatannya itu ya belum boleh sholat maghrib itu. Nanti sudah sempurna tenggelam semua baru bisa sholat. Ila ayyagiba, sampai hilang asyafaqul ahmar, cahaya mega. Syafaqul ahmar itu cahaya mega. Jadi setelah tenggelam matahari muncul cahaya mega, cahaya merah itu namanya cahaya. Sampai hilang. Kalau sudah hilang, sudah masuk waktu isya itu. Kemudian ini tidak ada waktu darurahnya, mukhtarnya tidak ada untuk maghrib. Yang ada tadi apa? Asar dengan isya saja. Wa waqtul isya'il mukhtar, kemudian wa waqtul isya'il mukhtari, waktu isya al mukhtar yang mukhtar, min maghibi syafaqil ahmar, dimulai dari hilangnya cahaya mega, ila thuluthul lailil awwali, sampai tengah malam, sampai sepertiga malam yang pertama.
sampai sepertiga malam yang pertama sekitar jam 9. 7, 8, 9 lebih lah. 6, 7, 8, 9 jam 9 lebih lah, atau jam 10 sampai segitu. Itu waktu yang mukhtar untuk waktu isya. Selebihnya berarti darurah. Thumma huwa waktu daruratin ila tulu'il fajri. Kemudian masuk waktu darurah ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Nah, ini banyak ini diantara kita ini. Nah, sholat isya diakhirkan sampai jam 12. Itu waktu darurat sudah, itu haram itu ya ikhwan tiawan. Tapi sah, sholatnya sah, cuma dapat dosa dia. Karena waktu darurat ini hanya dibolehkan untuk orang yang darurat. Sholatnya sah. Wa waktu subhi, kemudian waktu subuh. Waktu subuh min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktu subuh. Paham ya ikhwan? Nah, dari waktu-waktu yang telah kita sebutkan tadi, yang afdol adalah dilaksanakan di awal waktu. Begitu masuk waktu, itu afdolnya segera melaksanakan sholat. Paham ya? Kalau mau diundur ya jangan terlalu, untuk persiapan orang mandi, wudu, ke masjid supaya bisa masih sempat mendapati sholat berjamaah. Paham di sini ikhwan? Kemudian kita masuk bab sholati tatawwu. Bab sholat tatawwu. Apa itu sholat tatawwu? Sholat yang sunnah, tatawwu. Ikut wazan apa tatawwu itu, Pak Ferry? Tatawwu ikut wazan apa? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tatawwa'a yatatawwa'u tatawwu'an. Tatawwu dari asalnya ya ta'ayati. Ta'ayati'u, ta'atan dari kata ta'ah, taat. Kemudian ikut wazan tafa'ala, tatawwa'a. Bab solat tatawwu, yaitu solat sunnah. Nah, ini solat sunnah ini jangan diremehkan. Fungsinya termasuk fungsinya menambal kekurangan pada solat yang wajib. Sudah solatnya tidak betul, solat wajibnya tidak betul, tidak khusyuk, baru tidak solat sunnah lagi. Jangan. Ini semangat solat qobliyah dan ba'diyah. Isi dengan solat-solat yang lain biar bisa nambal. Kalau kurang ada yang ditambal insyaallah. Paham ya? Solat sunnah itu fungsinya menambal kekurangan yang di solat wajib. Kalau solat wajibnya ada, kalau solat wajib tidak ada, yang apa? Tidak ada fungsinya solat sunnah. Ada orang solat sunnah semangat tapi dia tidak mau solat wajib. Ya toh? Biasa di musim-musim Ramadan sampai yang isya dia tidak isya, tapi kalau tarawih kumpul banyak sekali. Tidak tahu apa yang mau. Padahal solat sunnah itu menambal untuk menambal apa yang kurang dari solat wajib. Dia laksanakan wajib, ada yang kurang di situ, kurang khusyuk atau apa. Tapi kalau wajibnya tidak dilaksanakan, apa yang ditambah? Apa fungsi sunnah ini? Paham ini? Setiap ibadah itu ada sunnahnya. Yang puasa ada wajib, ada sunnah. Haji ada haji wajib, ada haji sunnah. Umroh ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Menuntut ilmu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan lalaikan yang wajib, semangat di sunnah, jangan.
Yang wajib harus lebih diperhatikan daripada yang sunnah. Tapi ya sunnah ini perhatikanlah. Hal tusannu salatu tatawwu wa ma afdaluha? Apakah disunnahkan salat tatawwu dan apa yang paling afdal? Al jawabu, ini pertanyaan yang 52. Salatu tatawwu'i masnunatun. Salat tatawwu hukumnya sunnah. Jadi semua salat ya ikhwan, salatu tatawwu' masnunatun. Salat tatawwu hukumnya sunnah. Wa afdaluha ma sunnah jama'atan, dan yang paling afdal adalah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang paling afdal salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Wa akaduha, dan yang paling ditekankan, nah, dia sebut-sebut ini yang diantara yang berjamaah ini kan bertingkat-tingkat lagi. Wa akaduha, yang paling ditekankan, al kusufu, solat kusuf, solat gerhana, masuk sunnah. Di mazhab Hambali gerhana hukumnya sunnah, tidak wajib. Fal istisqa'u, kemudian istisqa, salat minta hujan. Kemudian yang ketiga fat tarawihu, tarawih. Kemudian fal witru, witir. Jadi yang paling akad, muakkad ditekankan adalah kusuf dulu yang pertama, lebih afdal dia. Kemudian istisqa, kemudian tarawih, kemudian witir. Paham di sini ikhwan? Ini salat-salat yang disyariatkan berjamaah semua ini. Kusuf, istisqa, tarawih, witir. Tapi yang dimaksud witir di sini witir yang bersama dengan tarawih itu. Wa illa kalau selain itu witir ya salat sendiri. Kalau di salat tarawih dia satu kali satu paket dengan tarawihnya witir itu. Wa aqalluhu, yang paling sedikit dari taib. Ada yang saya ingin sampaikan tentang ibadah, amalan ibadah sunnah yang paling afdal. Amalan ibadah sunnah yang paling afdal, ibadah sunnah ya. Tingkatannya seperti apa? Kalau di mazhab Hambali yang pertama jihad yang sunnah, al jihad, kemudian nafkah untuk jihad, kemudian yang kedua ilmu, sama jihad nafkah jihad jadi satu itu, kemudian ilmu, kemudian sholat sunnah, kemudian yang keberapa? 4, kemudian amalan ibadah yang apa namanya, bermanfaat untuk orang lain, manfaatnya untuk orang lain juga, min shadaqatin, berupa sedekah, infak dan seterusnya. Kemudian haji yang sunnah, kemudian puasa yang sunnah. Ada berapa semua tingkatan amalan yang sunnah yang paling afdal? Yang pertama jihad, termasuk nafkah untuk jihad satu itu. Yang kedua ilmu. Lihat di mazhab Hambali amalan yang afdal setelah jihad adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini apa? Belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan ilmu. Kemudian yang ketiga apa? Salat yang sunnah. Jadi salat yang sunnah dibawa dari menuntut ilmu, berkaitan dengan ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Salat sunnah ini dibawa menurut Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad bersama siapa ini?
Imam Asy-Syafi'i pernah satu malam mudzakarah. Satu malam mudzakarah membahas ilmu sampai subuh. Tidak dapat sholat apa Dora? Tidak dapat sholat apa? Sholat malam. Sampai subuh. Kemudian anaknya Abdullah mengatakan, ini orang ini tidak bawa wudhu langsung sembahyang. Padahal dia tidak tahu orang ini apa? Dia kira tidur. Maksudnya Imam Asy-Syafi'i begitu bangun anaknya ini, anak siapa? Imam Ahmad. Kan Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Cerita bahas masalah ilmu itu sampai subuh. Mulai dari Isya itu habis Isya. DP anak tidur bangun, dia lihat Imam Syafi'i tidak bawa wudu. Kan Imam Syafi'i belum batal, belum tidur kan? Ternyata Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad tidak tidur, bahas ilmu. Menunjukkan ilmu lebih utama dari sholat. Cuma jangan sampai menuntut ilmu, belajar terus tidak mau sembahyang sunnah, jangan. Isi semua ini, bikin semua. Hah? Kemudian paham ini ikhwan, menuntut ilmu. Yang ketiga sholat. Yang keempat amalan sunnah yang bermanfaat untuk orang lain, yang apa namanya, khasiatnya untuk orang lain juga, bukan cuma dirinya, seperti sedekah, infak. Kemudian haji yang sunnah, kemudian puasa yang sunnah itu apa susunan. Baik ya ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita buka tanya jawab, mungkin ada yang ingin bertanya, kurang jelas mungkin yang saya sampaikan tadi, atau ingin ada yang ingin memberi masukan, kritikan, monggo, bahasa Jawa ini. Ya, jelas semua. Ahwat tidak ada yang nanya ini. Biasanya sepucuk surat biasa muncul kemari. Ya, silahkan Pak Ari. Habis zuhur dia tertidur sampai bangunnya di waktu maghrib. Bangunnya waktu maghrib. Iya, bangunnya di waktu maghrib berarti. Dilihat kalau masih lowong, berarti dia dahulukan dulu asar. Artinya tidak mepet waktu maghrib. Masih lowong, masih lama, berarti asar dulu baru maghrib. Harus berurutan, tidak boleh dia bagi maghrib baru asar. Sama dengan tukar-tukar waktu. Asar dulu baru maghrib. Tapi kalau sudah mepet, so dekat masuk isya, tidak boleh, harus maghrib dulu. Paham ini? Baru asar, supaya tidak dua yang tertinggal. Kalau antum sholat asar, semua tertinggal sholat maghrib kan, semua lewat lagi waktu. Nah, so dua sholat yang tak lewat waktu. Jangan. Kalau sudah mepet, maghrib dulu baru asar. Tapi kalau masih lowong, harus berurutan, harus asar dulu baru maghrib. Bagaimana tertidur Ustadz dari jam 11, Ustadz bangun nanti jam 9 malam? Ya harus berurutan, kodok, dikodok namanya. Berarti begitu antum bangun di jam 9, wudu, sholat apa dulu? Zuhur. Niat sholat zuhur. Kok komat antum, iqamah. Habis salam seperti biasa 4 rakaat. Habis salam antum iqamah lagi untuk sholat apa? Asar. Seperti biasa 4 rakaat. Habis salam iqamah lagi untuk sholat maghrib 3 rakaat. Iqamah habis itu sholat isya. Paham? Alhamdulillah. Jangan diputar. Jangan.
Dia bagi dulu, saya mau sholat maghrib dulu, baru poli saya mau sholat zuhur, baru mau sholat asar. Tidak boleh. Iya, paham ya? Harus berurutan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad pernah sempat, karena perang saat itu tidak sempat sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya, berkecamuk perang kan, tidak bisa sembahyang. Sholat asar dengan sholat asar maghrib, ya itu tidak sempat. Nanti di waktu maghrib baru beliau melaksanakan sholat asar, baru sholat maghrib. Beliau tetap susun seperti itu. Jadi ini kejadian pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sempat juga terbangun siang, kesiangan Rasulullah. Rasulullah manusia sama seperti itu. Dapat bangun nanti siang dengan sahabat di peperangan. Siang, matahari, salat subuh, azan, baru iqamah, baru salat subuh semua sahabat dengan Rasulullah. Jadi sebagian orang kalau sudah bangun jam siang, sudah tidak mau salat subuh, tak salah ini. Tetap salat subuh. Man nasiya aw nama min salatihi falyusalliha idza dzakaraha. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tertidur atau lupa dari salatnya, maka hendaknya dia laksanakan salat ketika dia ingat. Biar 2 hari. Dapat lupa salat, bapak cerita misalnya hari Senin, malam Selasa bapak cerita, habis maghrib bapak cerita, dapat lupa salat isya. Nanti dapat ingat di hari Rabu besok. Aduh, belum sampai yang isya saya. Dia bikin saat itu, saat ingat dia bikin. Ingatnya misalnya waktu zuhur, sholat dia waktu isya itu. Bukan dia tunggu nanti masuk isya, tidak. Sholat di situ dia. Habis zuhur, salam, zikir. Aduh, belum sholat isya saya. Tadi malam. Sudah dia sholat isya saat itu. Iqamah, kemudian dia sholat isya. 4 rakaat. Paham ini? Jadi jangan dia tunggu nanti malam, bukan. Jadi untuk qadha, orang yang lupa sholatnya ketika dia ingat, bukan pada waktunya. Tapi sholat waktunya adalah ketika dia ingat, biar bukan pada waktunya. Paham ya? Alhamdulillah. Paham Pak Ari? Siapa lagi? Pak siapa ini? Ismail. Masya Allah. Ricky. Tertidur. Afdolnya itu dikerjakan di mana Ustaz? Di rumah atau di masjid yang wajib kalau ketiduran Ustaz? Ketiduran. Afdolnya tetap berjamaah. Kalau ada pas antum terbangun ada orang yang mau berjamaah akan boleh. Tapi harus sholatnya harus sama-sama ya. Kalau antum yang tertidur, yang terluput misalnya sholat asar, ya antum harus sholat dengan orang yang sholat asar. Jangan dia imam sholat zuhur, antum sholat asar, tidak boleh. Imam sholat isya, antum sholat zuhur, harus satu jenis sholat. Afdol, yang afdol berjamaah, tidak harus. Ini selesai sholat berjamaah sudah selesai baru. Kalau dia kerjakan di rumah atau di masjid Ustaz? Tertidur di masjid. Di rumah di Ustaz. Ya antum sholat di rumah. Di rumah. Mau ke masjid, mau sholat sama-sama di masjid. Paham maksud saya? Kecuali satu rombongan tertidur sama-sama. 5 orang misalnya tertidur sama-sama.
tidur jam 5 tak bangun jam 9 malam sama-sama, berarti jamaah harus sholat jamaah. Dalam kondisi mukim safar jamaah tetap wajib, sholat jamaah wajib ya ikhwan. Paham ini? Nah, ada orang kalau safar tidak wajib jamaah, tidak tetap wajib jamaah. Paham ya? Jamaah kalau antum 2 orang 3 orang wajib sholat jamaah, tidak boleh sholat sendiri-sendiri. Tayyib, paham Pak Ariki? Nah, seperti itu. Jadi antum sholat di rumah, kalau kecuali ada orang di masjid yang bisa antum berjamaah dengannya, ya datang ke masjid. Kalau tidak ada, sholat di rumah. Tayyib, tidak ada yang lain ya Pak Mugni? Pak siapa ini? Ahmad Rahmat Ahmad, ya silahkan Ahmad. Sholat id dengan sholat jenazah sholat wajib, bukan sholat sunnah. Sholat id, idul fitri, idul adha wajib. Sholat jenazah wajib, dia bukan sholat sunnah. Yang kita bahas tadi sholat yang sunnah. Kusuf sholat sunnah yang berjamaah tuh, istisqa berjamaah sholat sunnah. Tarawih sholat sunnah, witir juga sekalian. Kalau Idul Fitri, Idul Adha wajib. Nanti lewat insyaallah. Idul Fitri, Idul Adha di mazhab Hambali hukumnya wajib, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain seperti sholat yang lain. Tetap wajib, tapi wajib kifayah. Begitu juga sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat jenazah fardu kifayah. Fardu, sholat fardu itu bukan sunnah. Kecuali kloter kedua, ketiga sudah sunnah. Artinya mau sholat jenazah misalnya berapa kloter, yang kloter pertama itu yang wajib. Setelah selesai bubar ada yang ingin sholatkan lagi, sudah sunnah, sudah tidak wajib. Boleh disolat berapa kali. Tapi paham ya Pak Riki? Nah, Idul Id dan jenazah sholat wajib, dia bukan sholat sunnah. Dia lebih tinggi dari sholat yang tadi itu, karena dia wajib. Paham ya? Baik, kita cukupkan ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengar bermanfaat bagi kita, diampuni dosa-dosa kita karena dengannya, kemudian diterima amalan kita, diperbesar, dilipat gandakan sehingga menambah bobot pahala kita, amalan kebaikan kita di akhirat kelak insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah.